Kira-kira teman-teman percaya nggak kalau saya katakan, ternyata setelah saya cermati lebih dalam ya, justru di dalam kasusnya Nikita Mirzani, penyidik dan jaksa itu cukup tepat dalam menerapkan pasal yang didakwakan. Coba kita analisa bareng-bareng ya. Kita fokus ke dua pasal utama guys, yaitu pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP. Bunyinya kurang lebih begini guys. Setiap orang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman akan mencemarkan nama baik atau membuka rahasia atau aib agar orang itu menyerahkan barang atau uang dapat dipidana. Jadi secara garis besar ya, dua pasal ini punya substansi yang senada, yaitu pemerasan. Tapi senjatanya bukan pisau atau kekerasan fisik, melainkan ancaman membongkar aib, mencemarkan nama baik, atau merusak reputasi dari korban. Jadi korban menyerahkan uang itu bukan karena takut terluka, tapi karena takut martabatnya runtuh. Dan kalau kita telah guys, ini menjelaskan logika ya kenapa Reza Gladys mau menyerahkan uang 4 miliar rupiah. Karena mungkin ya bisa saja dia merasa akan hancur reputasinya sebagai dokter jika aib itu dibuka ke publik. Jika tadi saya mengatakan bahwa jaksa cukup tepat dalam menerapkan pasal kepada Nikita Mirzani, kemungkinan besar guys, saya akan mengatakan bahwa jaksa sangat idealis dan objektif kalau saja jaksa mau menggali lebih dalam. Sebenarnya nih, apa sih aib yang ditakuti Reza Gladys itu? Kalau ternyata ya ancamannya itu objeknya adalah skincare yang diduga tidak sesuai dengan aturan BPOM, maka pertanyaannya bukan lagi cuma apakah Nikita Mirzani memeras, tapi juga guys, apakah Reza Gladys menyembunyikan tindak pidana lain? Kenapa? Ya karena kalau yang ternyata ditutupi itu adalah pelanggaran hukum guys, maka penyerahan uang 4 miliar itu bisa ditafsirkan sebagai bukan hasil dari pemerasan, tapi hasil dari pemufakatan diam-diam untuk menutupi kejahatan. Dan ini membuka pintu ya untuk menggunakan pasal 55 ayat 1 KUHP. Jadi di pasal itu dikatakan bahwa barang siapa melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana. Tapi tentu saja dalam perkara yang lain ya. Nah, di sini jaksa bisa mendalami ya sebenarnya apakah Reza Gladys hanya korban murni dari dugaan pemerasan, ataukah justru Reza Gladys adalah pihak yang aktif membayar agar rahasia gelapnya tidak terbongkar. Ingat ya, kita semua pasti punya aib guys. Tapi kalau aib itu melawan hukum ya, dan seseorang membayar supaya aib itu tidak terbongkar, maka unsur pemerasan patut dipertanyakan ya. Jangan-jangan justru ini adalah transaksi haram ya secara diam-diam. Atau dalam istilah hukum itu pemufakatan jahat guys untuk menyembunyikan pelanggaran. Jadi guys, ini bukan sekedar Nikita Mirzani versus Reza Gladys, tapi tentang bagaimana kita memahami hukum, logika, dan kebenaran secara menyeluruh. Kira-kira kalau teman-teman jadi jaksa penuntut umum di kasus ini, apakah yang akan kalian gali terlebih dahulu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.